Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afifi Alfianto di channel ini. Kali ini kita mencari hal baru. Selamat datang di Ngomong Dewe. Kemarin saya sebelum tidur merenungkan, terfikirkan oleh saya apa hakikat saya hidup itu sebetulnya. Apa hakikat kita hidup? Bagaimana tujuan kita hidup? Itu terngiang-ngiang di kepala saya. Tapi kemudian saya renungkan itu, saya pikirkan itu dalam-dalam. Ternyata hanya satu jawaban yang bisa menjawab teka-teki pemikiran saya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian aku berpikir, oh ternyata seperti itu tujuan kita hidup. Tiada lain hanya untuk sekedar ibadah kepada Allah. Bukankah Allah juga berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua hanya karena Allah Ta'ala saja. Jadi setiap aktivitas kita hidup di dunia ini, setiap hal-hal duniawi yang kita lakukan, hendaklah kita hadirkan kalimat lillahi ta'ala sebagai jalan ibadah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bekerja, kita niatkan mencari uang, mencari materi untuk jalan menggapai ridha Allah. Ketika kita belajar, kita niatkan untuk mencari ilmu sebagai jalan untuk mencari ridha Allah. Kita kuliah, mengejar cita-cita, mengejar gelar S, M, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Sebagai jalan kita untuk lebih takwa, lebih dekat lagi. Untuk bisa memahami ilmu-ilmu Allah. Agar kita lebih dekat dengan Allah. Itu hakikat ibadah menurut saya. Tapi ngomong tok gampang. Yang sulit itu prakteknya. Secara teori kita memang paham. Tapi secara praktek, wah itu luar biasa. Bagaimana kita terlena terhadap godaan dunia. Hingga kita lupa prioritas akhirat kita seperti apa. Kita lupa sholat kita. Kita asik bermain handphone. Tapi memang Masya Allah, rahmat dan kasih sayang Allah itu luar biasa sekali. Hingga Allah pun mengampuni kita setiap hari. Hei hambaku, kata Allah, kemarilah. Aku ingin curhat kepadamu, aku rindu kepadamu. Kemarilah, 5 menit saja. Tetapi kita memang terlena terhadap keasyikan dunia, kenikmatan dunia. Kita terlena itu semua, hingga kita lupa dengan Allah. Jangan sampai kita lupa siapa jati diri kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada pertanggungjawabannya. Kalau dalam bahasa filsafatnya, manusia itu subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Jadi Allah menjadikan kita sebagai sang pemimpin di dunia ini bukan lain hanya untuk mencari ridha Allah. Allah memberikan nikmat berupa bumi, dan Allah memberikan bukan hanya bumi, alam semesta dan isinya ini hanya untuk manusia.
untuk dikelola. Tapi kita terlena karena kita itu lebih suka sesuatu hal yang wujudnya itu konkret, berwujud. Tapi kan kita tidak bisa diiming-imingi sesuatu hal yang tidak ada. Dalam arti sifatnya abstrak. Kamu harus rajin sholat agar kamu masuk surga. Nah, kan di dalam benak kita, nah surga itu seperti apa? Memang karena keabstrakan itulah yang membuat kita mengesampingkan prioritas itu. Nah, kalau gini, kamu harus rajin belajar. Nanti tak berikan suatu hadiah. Nah, sedangkan hadiah sifatnya konkret. Maka dari itu mereka mengejar duniawi untuk mendapatkan apresiasi berupa hadiah itu. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harus kita rubah sebagai pribadi muslim.